Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 230101115, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Arsitektur Perusahaan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sundari selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Perusahaan yang telah memberikan ilmu arsitektur perusahaan selama 1 semester ini. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur perusahaan bisnis yang berjudul Fokoprint. Latar belakang dari bisnis ini adalah bisnis usaha fotokopi digital print yang menyediakan layanan reproduksi dokumen, gambar dalam bentuk salinan fisik. Adapun produk yang dihasilkan dari Fokoprint antara lain adalah spanduk, banner, brosur, undangan, stiker, custom produk seperti mug, case, tumbler. Bisnis ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, kantor, dan berbagai sektor lainnya. Dalam era digital, bisnis fotokopi telah mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk tetap relevan dan berdaya saing. Visi dan misi dari bisnis Fokoprint. Visinya adalah menjadi perusahaan yang bisa memberikan solusi handal perdokumenan bagi customer yang menginginkan efisiensi dengan tetap ingin mengedepankan kualitas. Misinya yang pertama, bisnis bukan hanya sekedar penyedia mesin fotokopi biasa, kami siap mengkoneksikan mesin-mesin kami ke network sebagai network printer, network scanner, maupun facsimile sekaligus sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyediakan dan menjual produk yang berkualitas dengan harga bersaing. 3. Melakukan perbaikan dalam produktivitas yang berkesinambungan. Nilai perusahaan yang pertama adalah integritas, menjunjung tinggi integritas dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam mengelola data pelanggan, harga yang jujur, dan etika bisnis yang kuat. Yang kedua, konsistensi, memastikan konsistensi dalam standar pelayanan dan kualitas hasil fotokopi sehingga pelanggan selalu tahu apa yang diharapkan dari bisnis. Yang ketiga, pelayanan berkualitas, berkomitmen untuk memberikan pelayanan fotokopi berkualitas tinggi dengan hasil yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada setiap pelanggan. Yang keempat, keterbukaan terhadap kritik, menyambut kritik baik dan masukan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, ada pemilik sebagai owner, lalu di bawahnya ada staff. Berikut adalah logo bisnis dari Fokoprint. Arti atau makna pada logo, tulisan FCP Fokoprint merupakan sebuah identitas tersendiri yang memiliki singkatan dari fotokopi print. Bentuk lingkaran pada logo melambangkan tujuan utama perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu mencapai tujuan utamanya sesuai dengan bentuk lingkaran yang memiliki sumbu awal sehingga mencapai titik terakhir, serta menggambarkan sesuatu yang berulang, tidak terputus, memiliki kualitas, serta dapat diandalkan. Warna emas pada logo melambangkan pencapaian, kemakmuran, kesuksesan, dan kemewahan, serta menyampaikan kesan produk atau layanan berkualitas tinggi. Kelebihan dari bisnis ini adalah bisnis fotokopi dapat bekerjasama dengan banyak pihak seperti UMKM, sekolah atau kampus, dan pemerintah. Untuk menjalankan bisnis fotokopi, kita tidak perlu memiliki keahlian tinggi, hanya saja kita ingin berekspansi dengan membuka jasa penyuntingan atau editing, setidaknya harus menguasai software pengetikan dan penyuntingan. Potensi pasar bisnis fotokopi sangat luas, mulai dari pemerintah hingga anak sekolah. Kekurangan dari bisnis ini membutuhkan modal yang cukup besar,
layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis fotokopi dengan bisnis fotokopi lainnya adalah sama, sehingga membuat branding tertentu yang bisa membuat usaha fotokopi terlihat menonjol. Biaya layanan jasa fotokopi terbilang kompetitif, yang artinya tidak bisa mematok biaya jasa yang lebih tinggi dibandingkan biaya jasa fotokopi milik pesaing. Peluang dari bisnis ini adalah memanfaatkan tempat usaha di rumah sendiri, adanya peluang efisiensi kinerja menggunakan sistem layanan pesan antar melalui media sosial, lalu banyaknya pelatihan online dengan biaya terjangkau membuat pengusaha bisnis dapat belajar lebih mudah dan dapat melakukan ekspansi. Tantangan dari bisnis yang pertama, perkembangan digital yang semakin menekan penggunaan kertas. Lalu harga kertas dan listrik juga semakin mahal dan banyak orang yang sudah mempunyai mesin printer atau fotokopi sendiri di rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran perusahaan digital printing dan langkah-langkah anggaran dengan periode setahun. Berikut adalah anggaran peralatan, yaitu gunting 100.000, printer 6 juta, komputer 10 juta, mesin fotokopi 5 juta, tinta printer 1 juta, alat pemotong kertas 100.000, mesin hot print 20 juta, mesin jilid spiral 5 juta. Kemudian anggaran sewa tempat, biaya sewa tempat 25 juta per tahun, renovasi tempat 10 juta per tahun, kemudian gaji karyawan 2 juta per orang dalam sebulan, lalu untuk customer service 2 juta per orang. Lalu untuk anggaran bahan-bahan dalam tahunan, yaitu fleksi Cina 15.600.000, fleksi Korea 18 juta, fleksi Jerman 21.600.000, Albatros 24 juta, kertas HVS 18 juta, stiker Ritrama 9.600.000, stiker transparan 9.600.000, glossy paper 12 juta. Dan berikut anggaran untuk operasional perusahaan dalam bulanan dan tahunan. Untuk listrik tahunan 12 juta, peralatan kebersihan 3.600.000, air 6 juta. Untuk promosi banner 200.000, brosur 500.000. Berikut adalah HPP spanduk dalam tahunan 4.680.000, banner 3.600.000, brosur 432.000, undangan 1.440.000, stiker 21.600.000. Berikut adalah perkiraan keuntungan dalam per bulan dan per tahun. Untuk tahunannya, spanduk 64.800.000, banner 72 juta, brosur 500 juta, undangan 200 juta, stiker 72 juta. Estimasi balik modal, profit kotor bulanan 86.400.000, dalam per tahun 1.036.800.000, biaya operasional 35 juta, profit bersih bulanan 51.400.000. Strategi pengembangan internasional. Yang pertama, riset pasar, 2. Media sosial, 3. Iklan, 4. Pemasaran konten, 5. Kemitraan dan aliansi, 6. Evaluasi. Proses pemasaran, memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan langsung, pemesanan, dan tepat waktu pengerjaan, lalu penetapan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, dan mencari keuntungan yang relatif. Bisnis lain dari Fokoprint, yang pertama, agensi periklanan dan pemasaran, 2. Perusahaan event organizer, 3. Institusi pendidikan, 4. Perusahaan e-commerce. Pemanfaatan teknologi modern,
menggunakan mesin fotokopi digital modern yang menyediakan hasil lebih cepat, lalu pemesanan online dengan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam menyerahkan dokumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.